Shalom semuanya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama mengangkat pujian di hadapan Tuhan dengan judul Bapa Pegang Tanganku. Shalom semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar setiap kita hari ini? Saya berharap kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja. Pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan hadirat Allah di dalam pujian penyembahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya setiap kita pernah mengalami hadirat Allah. Dan itu merupakan satu kerinduan kita. Ketika kita datang beribadah di hadapan Tuhan, setiap hari Minggu, setiap ibadah-ibadah yang ada, kita menghadirinya. Pada saat itu, kita mulai duduk diam, kita mulai memuji menyembah Tuhan. Dan tanpa terasa, kita dijamah oleh hadirat Allah. Hati kita yang penuh dengan damai sejahtera, hati kita dilembutkan, dan tanpa terasa air mata mulai mengalir. Saudara, itu bukan pekerjaan manusia. Tidak ada manusia yang menyuruh saudara untuk menangis. Tidak ada manusia yang menyuruh saudara untuk mampu mengampuni sesama. Kalau bukan pekerjaan daripada Roh Kudus. Ketika kita masuk dalam hadirat Allah, maka Roh Kudus yang menjamah kita dan yang memulihkan setiap kita. Saat ini kita akan terus membahas tema ini. Semoga firman ini akan memberikan kita pemahaman yang baru tentang pujian penyembahan. Daud adalah seorang yang senang memuji dan menyembah Tuhan. Dan di dalam Mazmur 73 ayat 28, dia berkata, firman Allah berkata, "Adapun aku, dekat pada Allah adalah baik bagiku." Daud sangat menyadari bahwa tidak ada hal yang lebih baik dari hidupnya kecuali mendekatkan dirinya dengan Allah, merasakan damai sejahtera Allah, merasakan kebaikan Tuhan.
di sepanjang kehidupannya adalah baik baginya. Dan Bapak Ibu, salah satu cara untuk kita bisa merasakan hadirat Tuhan ini adalah melalui pujian penyembahan. Sama halnya seperti Daud, dia memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Hendaklah juga setiap kita memiliki kehidupan rohani yang baik, memiliki doa, pujian, dan penyembahan di hadapan Tuhan. Dan kita boleh menyadari dan berkata, dekat Allah adalah baik juga bagiku. Sama halnya seperti Daud. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Sesungguhnya Tuhan itu rindu hadir di tengah umatnya. Sesungguhnya dia rindu hadir dalam kehidupan kita. Maukah kita menjadi tempat untuk hadirat Allah itu berdiam? Maukah setiap kita membuka hati kepada Tuhan? Kita memuji menyembah Dia. Dan hadiratnya memenuhi hati kita. Keputusan ada di dalam setiap Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mau menjadi tempat hadirat Allah berdiam, maka jalannya adalah memuji, menyembah Tuhan setiap hari dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan memberikan hadiratnya, mencurahkan, memenuhi kita dengan hadiratnya ketika kita sungguh-sungguh memuji, menyembah Dia. Kita bawa hidup kita sebagai korban di hadapan Tuhan. Di dalam Mazmur 22 ayat 3, firman Tuhan berkata, Tuhan bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Artinya, ketika kita memuji Tuhan, kita sedang membangun tahta untuk Dia hadir, untuk Allah hadir. Luar biasa Bapak Ibu. Hanya dengan pujian penyembahan kita sedang membangun tahta untuk Allah hadir bersemayam. Daud sangat menyadari hal ini. Dia tahu kunci itu. Kunci bagaimana hadirat Allah itu bisa memenuhi kehidupan umat Israel. Bisa memenuhi kehidupan daripada Daud itu sendiri. Seterusnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa saja yang membuka pintu hadirat Tuhan? Kita sama-sama baca ya. Di dalam Mazmur 100 ayat 4. Firman Tuhan berkata, masukilah gerbangnya dengan nyanyian syukur. Di sini bisa kita melihat bahwa pujian adalah pintu masuk, syukur adalah kuncinya. Jika engkau ingin masuk hadiratnya, mulailah dengan pujian. Mulailah membuka mulut kita untuk memuji Tuhan, membuka hati. Dan ketika hati kita terbuka untuk Tuhan, percayalah, hadirat Tuhan itu mengalir. Daud sudah berkali-kali merasakan hal ini. Sehingga dia berkata di dalam Mazmur 100 ayat 4 ini, bahwa masuklah gerbangnya dengan nyanyian syukur. Bersyukurlah, naikkanlah pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Naikkanlah syukur di hadapan Tuhan. Kita mencoba meneladani daripada kehidupan Daud. Dia masuk ke hadirat Tuhan. Kemudian dia buka hadirat Tuhan itu dengan nyanyian syukur. Hendaklah setiap kita juga bisa melakukan, meneladani contoh dari hambanya Daud ini. Kita bersyukur mengangkat pujian di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya akan mencoba memberikan sebuah ilustrasi buat kita semua.
Bapak Ibu tentunya pernah pergi ke suatu tempat, misalnya ke mall, di mana ada pintu otomatis di sana. Ketika kita mulai mendekat di pintu itu, maka pintu itu pun mulai terbuka. Ataupun di kantor Bapak Ibu sendiri. Ketika Bapak Ibu masuk kantor, maka ketika Bapak Ibu mendekat, pintu itu terbuka. Betul? Nah, sama halnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita ingin masuk hadirat Tuhan, maka pintu hadirat itu akan terbuka secara otomatis. Ketika kita datang mendekati hadirat Allah itu, mendekati pintu masuk itu dengan pujian di hadapan Tuhan. Ketika puji-pujian dinaikkan, maka otomatis pintu hadirat Allah itu akan terbuka. Saudara bisa membayangkan ya, seperti yang ilustrasi yang saya berikan ini. Jika dunia saja mampu membuka secara otomatis, ketika ada orang yang mau mendekat, maka pintu itu terbuka dengan sendirinya. Apalagi Bapa di surga, ketika kita memuji Dia, Tuhan Allah yang kita sembah, itu Allah yang penuh dengan kasih. Tuhan yang senang melihat anak-anaknya datang kepadanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sembah, puji Tuhan, supaya pintu itu terbuka buat kita. Seringkali kita mendengar pujian penyembahan. Nah Bapak Ibu, saat ini saya mencoba menerangkan sedikit pujian dan penyembahan. Pujian itu biasanya menekankan kepada karya Tuhan, apa yang Dia lakukan. Kebesaran Tuhan mengatasi langit, Dia menjadikan langit dan bumi, Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Sementara penyembahan menekankan kepada pribadi Tuhan. Siapa Dia? Siapa Tuhan? Nah, di sini kita sering melihat bahwa pujian sering dipenuhi dengan sorak-sorai. Sementara penyembahan sering dipenuhi dengan keheningan dan air mata. Di setiap ibadah di gereja kita tentu ada pujian. Ketika worship leader mulai memimpin kita untuk mulai memuji, mengangkat pujian di hadapan Tuhan, ingatlah, jangan berdiam. Sebab jika pujian adalah gerbang, maka penyembahan adalah ruang Maha Kudus, tempat kita bertemu Allah secara intim. Jadi, ketika kita mulai memuji Tuhan, gerbang pintu otomatis itu akan terbuka. Dan kita akan masuk melewati gerbang itu, gerbang hadirat Tuhan itu, dan kita masuk di dalam ruang Maha Kudus, di mana kita dapat bertemu dengan Allah secara intim. Jika gerbang itu dibukakan dengan pujian, kita masuk melewatinya, dan kita akan masuk di dalam ruang Maha Kudus hanya dengan dua cara itu. Dengan kita memuji dan dengan kita menyembah. Saat kita masuk di dalam ruang Maha Kudus melalui penyembahan kita, maka di dalam penyembahan itu kita tidak lagi mengejar jawaban atas pergumulan kita. Kita mengejar Tuhan itu sendiri. Ketika kita menyembah Tuhan dengan hati yang hancur, menaklukkan, menundukkan hidup kita di hadapan Tuhan, hadirat Allah turun. Seseorang yang telah dapat memasuki hadirat Allah di dalam ruang Maha Kudus tidak lagi memikirkan tentang dia, tetapi menaklukkan seluruh hidupnya di hadapan Tuhan.
duduk dan merendahkan hati di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Disitulah hadirat Allah mengalir. Hati yang keras diubahkan menjadi lemah lembut. Nah, Bapak Ibu, hadirat Allah adalah baik bagiku dan baik bagi kita. Kita diubahkan oleh Tuhan hanya di dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan mampu memberikan kekuatan bagi kita. Seberat apapun pergumulan kita. Tetapi firman Tuhan berkata, Ia memberi kekuatan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dia memberikan kekuatan kepada kita bagaikan burung Raja Wali yang terbang mengatasi badai hidup. Seperti lagu, bagai Raja Wali mengatasi gunung tinggi, di bawah kepak sayapmu kau angkatku terbang tinggi, mengatasi langit biru bagaikan Raja Wali. Orang-orang yang menantikan Tuhan, yang senantiasa masuk hadirat Tuhan, selalu mendapat kekuatan baru, selalu mendapat jalan keluar atas setiap pergumulan yang ada. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetaplah memuji Tuhan dan teruslah untuk menyembah Dia. Masuklah di dalam gerbang Tuhan dengan pujian, dan masuklah dalam ruang Maha Kudus dengan penyembahanmu. Bawa penyembahan setiap kita di hadapan Tuhan dengan hati yang tulus, menyembah Dia. Bukan untuk mendapatkan sesuatu lalu baru kita menyembah Dia. Tuhan, aku akan menyembah Engkau kalau Engkau menolong aku. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Apapun keadaan kita sekarang, Dia adalah Tuhan dan tetap Allah yang tetap layak dipuji, disembah, ditinggikan, dan dimuliakan. Apapun keberadaan Bapak Ibu sekarang, tetaplah memuji dan menyembah Tuhan. Masuk hadirat Tuhan senantiasa. Amin. Tuhan pasti menolong kita melewati setiap badai hidup yang kita alami. Dan Dia berjanji bahwa kita tidak dipermalukan. Bahkan kita lebih daripada pemenang. Firman Tuhan berkata, pertolonganku ialah dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Jadi tetaplah memuji, tetaplah menyembah Tuhan. Masuk pintu gerbang Tuhan. Dan kita terus masuk senantiasa memuji menyembah Tuhan di dalam hadirat Tuhan dengan intim. Sebab hanya di dalam hadirat Tuhan kita dipulihkan. Damai Allah yang melampaui segala akal mengalir atas kita. Beban kita pun terasa ringan. Luka hati disembuhkan. Pikiran, stres, rumit disegarkan kembali. Ketakutan, kekhawatiran menghilang. Iman dibangkitkan kembali. Ingat Bapak Ibu, karena penyembahan bukan tentang suara manusia. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hati manusia yang terbuka, memberikan tubuhnya, hidupnya sebagai tempat hadirat Allah berdiam di sana. Haleluya, amin ya. Bapak Ibu jangan malu memuji dan menyembah Tuhan. Daud adalah contoh yang sangat luar biasa. Daud menari dengan sekuat tenaga di hadapan Tuhan ketika tabut Allah dibawa masuk.
Dia sebagai raja, ia rela kehilangan harga diri demi menghormati Tuhan. Hatinya yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menari di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita malu memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Kemudian kita dapat melihat betapa hebatnya hadirat Tuhan ini. Hadirat Tuhan mampu menghancurkan kesombongan. Paulus dan Silas di dalam Kisah Para Rasul 16 di penjara, mereka dipukul, terikat, tetapi mereka tetap memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba belenggu terlepas dan pintu terbuka. Mari Bapak Ibu, janganlah kita malu memuji menyembah Tuhan. Bahkan dimanapun, jika Paulus dan Silas mengalami hal yang berat dalam hidupnya, kita melihat mereka tetap memuji dan menyembah Tuhan. Dan mukjizat Allah terjadi. Jangan pernah jadikan pujian penyembahan itu hanya sebagai pembuka acara, atau pujian penyembahan kita jadikan hanya sebagai intro sebelum ibadah dimulai. Bapak Ibu, pujian penyembahan bukanlah intro ibadah. Ibadah bukan konser. Pujian bukan hiburan. Penyembahan adalah saat Tuhan ingin menyentuh kita umatnya. Kita disentuh oleh hadirat Allah yang membawa perubahan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Beberapa tahun yang lalu, saya mengalami sakit penyakit, di mana ada batu di saluran kemih saya. Bapak Ibu, pada saat itu selama berhari-hari saya mulai masuk hadirat Tuhan. Saya doa, pujian, penyembahan. Dan saya pun mulai berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Saya percaya bahwa Tuhan itu sanggup menyembuhkan saya. Itu sakitnya luar biasa Bapak Ibu jika lagi kambuh. Tentu Bapak Ibu juga yang pernah mengalami batu di saluran kandung kemih. Betapa sakitnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika saya mulai masuk hadirat Tuhan, saya mulai doa puasa selama 3 hari. Di sana saya mulai masuk gerbang Tuhan dengan pujian, masuk hadirat Tuhan dengan penyembahan, dan berdoa terus menerus di hadapan Tuhan. Saya tidak peduli dengan sakit penyakit saya lagi. Dan Tuhan turun tangan menolong saya. Pada hari yang ketiga Bapak Ibu, Tuhan mengeluarkan batu kandung kemih itu dengan caranya yang ajaib. Ketika saya pergi, maaf Bapak Ibu, untuk buang air kecil, di situ keluar dengan sendirinya. Saya datang kepada Tuhan dalam pergumulan saya, dan Tuhan tidak mempermalukan saya. Dia menyembuhkan saya, dia memulihkan saya. Dan ada banyak hal lagi yang saya alami. Mukjizat demi mukjizat terjadi dalam hidup saya ketika saya masuk dalam hadirat Tuhan. Saya berdoa setiap kita dimampukan menjadi tempat bait Allah, menjadi tempat hadirat Allah. Dan setiap kita di dalam hadirat Allah mengalami mukjizat. Haleluya, amin Bapak Ibu. Bangun pujian di hadapan Allah. Buka pintu hadirat Allah dan masuk lewat gerbang itu. Dan sujud menyembah dan sujud menyembah di hadiratnya di dalam ruang Maha Kudus. Dan alamilah mukjizat Allah demi mukjizat Allah.
Haleluya. Amin.